Pada tanggal 22 Juni, seorang wanita bernama Inyoman Kinten melahirkan seorang putra yang kemudian dikenal sebagai Mangku Pastika. Inyoman Kinten melahirkan seorang Mangku tanpa dokter, tanpa perawat, tanpa bidan, bahkan tanpa dukun. Dan tali pusarnya dipotong sendiri. Yang ajaib yang terjadi, anak itu selamat. Tetapi dalam suasana miskin, anak itu pulang sekolah, dia menjual rumput, menjual bunga, mencari lindung. Kemiskinan yang panjang membuatnya keluarga itu pindah ke Sumatera, ke Bengkulu. Di Bengkulu pindah ke kota, menjadi seorang katakanlah pembantu rumah tangga di satu keluarga Tionghoa. Tetapi Mastika kecil terus selain membantu, dia juga melanjutkan sekolahnya di SMP SMA. Dan pada tahun 74 akhirnya dia diterima di Akabri. Dan celaka saudara, dia menjadi siswa Akabri dengan lulusan terbaik. Dari situ karirnya berlanjut. Dia kemudian ditugaskan di Timur. Kemudian dia menjadi ajudan Pak Panggabean. Kemudian dia menjadi unit kepala harta benda negara. Kemudian dia meningkat menjadi anggota kontingen 9 PBB. Kemudian dia melanjutkan pendidikan sekuat, kemudian dia menjadi kepala penyidik kejahatan, kemudian karirnya tidak terbendung. Jadi saudara, tidak diragukan lagi kemampuan seorang Mangku Pastika. Tetapi nampaknya jantungnya, semangatnya, jantungnya tidak kuasa menyertai semangatnya. Maka pada bulan Juli tahun 2012, Pastika itu terbaring di Mount Elizabeth, Singapura. Dokter membedah dadanya, dokter membedah jantungnya, dokter mengambil seutas urat dari kakinya dan menyambungkan di arteri jantungnya. Maka yang ajaib adalah dalam proses penyembuhannya, Pastika mengambil secari kertas. Dalam proses penyembuhannya, Pastika mengambil secari kertas, dan di atas kertas itu dia menulis puisi. Puisi itulah yang akan saya bacakan sekarang. Pastika yang sakit menulis puisi dengan judul Tarikan Nafas. Setiap tarikan nafas adalah anugerah. Setiap tarikan nafas adalah kehidupan. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan. Setiap tarikan nafas adalah Atman yang kemilau. Wow. Setiap tarikan nafas, kata Mangku Pastika, adalah pertolongan. Setiap pernakan nafas adalah keindahan. Setiap tarikan nafas, saudaraku, adalah
kehidupan. Singapura, 27 Juli 2012, Mangku Pastikan. Aku, Khairil Anwar, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang, luka, dan bisa aku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, pasti Goethe mau hidup 1000 tahun lagi. Sebenarnya puisi itu saya tulis, saya ingin yakin apakah saya masih bisa menulis apa tidak, itu sebenarnya. Jadi pada waktu saya latihan jalan, di meja saya lihat ada kertas, kemudian saya minta pulpen, saya duduk dan saya nulis. Sebenarnya tulisan itu tidak lurus, ada begini, ya ada yang hilang. Ya, saya mencoba menulis karena saya tidak mau menyerah dengan situasi yang ada pada waktu itu. Jadi saya nulis beberapa puisi yang tentu saja dari nilai puisinya mungkin tidak seberapa, tapi itulah ungkapan kehidupan saya. Saya dioperasi jantung. Jadi kalau saya buka baju ini masih ada bekasnya. Tes, masih ada bekasnya. Kok feedback ini ya. Dari atas sini sampai ke sini, kemudian ada 2 titik di sini. Nah, ada 6 urat darah saya yang mampet. Jadi itu harus diganti, diambilkan dari tangan saya, dari sini sebagian, kan bekasnya sudah tidak ada. Juga di paha, kaki kiri diambil. Karena kalau dari tangan tidak cukup, jadi dari kaki diambil juga. Kemudian dipasangkan sebagai pengganti dari pembuluh darah yang mampet itu. Saya dibius 8 jam. Jadi masuk ke ruang operasi jam 1, tahu-tahu saya sadar jam 8 malam. Jam 9 malam baru sadar. Sadar, tahu-tahu saya tidak bisa ngomong karena mulut sudah dipasangin selang. Tangan dan kaki diikat supaya tidak berontak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mendramatisir cerita. Begitu saya sadar. Yang saya ingat bukan di mana istri saya, di mana anak saya. Saya ingat begini, kalau orang Bali yang lain ya sakit seperti saya, waduh kasihan banget ya orang Bali. Kalau dia sakit seperti saya, pasti dia mati. Tapi kemudian saya pikir lagi, sejenak kesadaran mulai pulih. Oh iya ya, kan ada JKBM ya. Bayangkanlah, saya ingat JKBM. Saya ingat JKBM. Tinggal disempurnakan JKBM itu, diperluas. Saya yakin bisa menolong orang Bali yang mau mati seperti saya, seperti itu. Itu yang terbayang oleh saya. Baru kemudian saya ingat, ya istri saya di mana ya? Kalau dia tahu pasti marah ini sebenarnya. Karena bukan dia yang pertama saya ingat, tetapi kasihan ya orang Bali. Itulah yang saya ingat pertama. Itu makanya kemudian beberapa hari kemudian saya tulis buku yang kecil barangkali, buku yang kecil tentang riwayat hidup saya itu. Jadi itulah yang terbayang oleh saya. Kemudian yang kedua saya pikir begini, bayangkanlah dada ini dibelah, tangan dibelek, diambil uratnya, dipasang di situ. Operasi itu lamanya 5 jam, tapi saya tidak sadar 8 jam. Kan sudah mati itu.
saya hidup lagi gitu ya. Saya pikir saya sudah Medwijati dalam arti sebenarnya. Kalau Ratu Peranda kan Medwijatinya simbolik ya, simbolik. Memang beliau harus bisa mati beneran loh itu. Kalau orang medikse itu bisa mati beneran. Kalau tidak kuat bisa mati betul. Nah itu saya di luar kemauan saya dibegitukan. Tapi apa yang saya rasakan? Berarti hidup saya ini bonus. Kalau hidup itu bonus, berarti tidak ada lain hanya untuk kebaikan. Itulah sisa hidup saya. Itulah dalam tekad saya. Hidup saya sisanya ini yang diberikan bonus oleh Tuhan. Saya tulis di situ, hidup adalah anugerah. Setiap tarikan nafas, bernafas itu susah waktu itu, harus pakai alat bantu. Setelah itu pun sesak ya rasanya, mau bernafas susah sekali. Jadi nafas saya pendek, begitu ya, pendek. Karena paru-parunya masih penuh dengan air bekas operasi, sehingga oksigen yang terserap itu cuma sedikit. Jadi nafasnya susah. Nah disitulah saya merasakan betapa berharganya nafas itu. Betapa berharganya. Itu yang saya tulis ini sebetulnya. Mengapa judulnya tarikan nafas? Setiap tarikan nafas adalah anugerah. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan. Setiap tarikan nafas adalah keindahan. Itu berharganya hidup kita ini sesungguhnya. Nah kita mau apakan hidup ini sekarang? Saya punya kemampuan, diberi anugerah oleh Tuhan, kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk berbuat sesuatu yang baik. Saya harus gunakan itu. Tadinya saya berpikir saya nggak mau maju lagi jadi gubernur. Tetapi kemudian saya sadar di sana, itulah bonus yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Itulah. Jadi kalau saya maju lagi sebagai gubernur, minta maaf ini saksinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya cuma ingin berbuat kebaikan, tidak lain dari itu. Tidak lain.